Apa yang dimaksud dengan alat ucap? Alat ucap menurut Haier adalah organ tubuh pada manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa. Baik, untuk mengenal alat-alat ucap itu, mari kita perhatikan bagan berikut. Dan perhatikan juga nomor-nomor serta keterangannya. Sesuai dengan nomor pada gambar tersebut, nama alat-alat ucap atau alat-alat yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa adalah sebagai berikut. 1. Paru-paru. 2. Batang tenggorok atau trakea. 3. Pangkal tenggorok atau laring. 4. Pita suara. 5. Krikoid. 6. Tiroid. 7. Aritenoid. 8. Faring. 9. Epiglotis. 10. Akar lidah. 11. Pangkal lidah. 12. Daun lidah. 13. Ujung lidah. 14. Anak tekak. 15. Langit-langit lunak. 16. Langit-langit keras. 17. Gusi. 18. Gigi atas. 19. Gigi bawah. 20. Bibir. 21. Bibir bawah. 22. Mulut. 23. Rongga mulut. 24. Rongga hidung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar paru-paru. Arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara egresif. Bunyi yang dihasilkannya disebut dengan bunyi egresif. Sedangkan arus udara yang datang dari luar paru-paru disebut arus udara ingresif. Bunyi yang dihasilkannya disebut bunyi ingresif. Namun untuk bahasa Indonesia tidak ada bunyi ingresif. Batang tenggorok atau trakea adalah tabung pada tenggorokan, juga disebut batang tenggorokan, dan fungsinya adalah untuk mengangkut udara ketika seseorang bernafas. Pangkal tenggorok atau yang biasa disebut dengan laring adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan. Di ujung laring terdapat sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit lebar, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis. Pada glotis inilah awal terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi. Bila glotis dalam keadaan terbuka lebar, tidak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain desah nafas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar, akan terjadi bunyi tak bersuara. Bila glotis dalam keadaan terbuka sedikit lebar, akan terjadi bunyi bersuara. Lalu, bila glotis dalam keadaan tertutup rapat, akan terjadi bunyi hambat glotal. Krikoid adalah tulang rawan yang berbentuk cincin dan terdapat di sekitar trakea. Krikoid ini membentuk bagian belakang kotak suara dan berfungsi sebagai tempat perlekatan untuk otot, tulang rawan, dan ligamen yang terlibat dalam membuka dan menutup jalan nafas dan menghasilkan suara. Organ alat ucap selanjutnya adalah tiroid. Tiroid adalah kelenjar gondok yang berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher kita, atau tepat di bawah jakun pria. Selanjutnya adalah aritenoid. Aritenoid merupakan tulang rawan hialin yang berpasangan, berbentuk piramid atau berbentuk cangkul, bersendian dengan tulang rawan krikoid. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung.
Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkannya disebut bunyi faringal. Selanjutnya adalah katup pangkal tenggorok atau yang biasa disebut dengan epiglotis. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring. Organ alat ucap selanjutnya adalah lidah. Fungsi lidah salah satunya adalah sebagai alat untuk berbicara. Tanpa lidah, manusia tidak bisa berbicara secara sempurna. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah atau yang disebut apex, daun lidah atau yang disebut laminum, punggung atau pangkal lidah yang disebut dorsum, dan akar lidah yang disebut root. Lidah dengan bagian-bagiannya dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yaitu artikulator yang bergerak. Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Alat ucap selanjutnya yaitu velum, uvula, palatum, alveolum, dentum, dan labium. Velum atau yang disebut dengan langit-langit lunak, uvula yang disebut dengan anak tekak, palatum yang disebut dengan langit-langit keras, alveolum yang disebut dengan ceruk gigi atau gusi, dentum adalah gigi, labium adalah bibir. Baik, yang pertama velum atau langit-langit lunak dan bagian ujungnya yang disebut uvula atau anak tekak itu dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula atau anak tekak akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsovelar. Dari gabungan kata dorsum atau pangkal lidah dan velum langit-langit lunak. Sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi uvular. Selanjutnya yaitu palatum atau langit-langit keras. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras atau palatum berlaku sebagai artikulator pasif. Dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex dan daun lidah atau laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apex disebut bunyi apikopalatal. Sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi laminopalatal. Selanjutnya yaitu alveolum atau ceruk gigi atau gusi. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan apex disebut bunyi apikoalveolar. Lalu, yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Selanjutnya yaitu dentum atau gigi. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif. Yang menjadi artikulator aktifnya adalah apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apikodental. Dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Selanjutnya yaitu bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif.
Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, seperti bunyi B dan bunyi P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif, dengan gigi atas sebagai artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental, dari kata labium dan dentum. Selanjutnya yaitu mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir, atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Bunyi yang dihasilkan kalau udara keluar melalui rongga mulut disebut bunyi oral. Selanjutnya yaitu rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung.